Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Pygmalion mengakui kebiasaannya. Karya Pendeta Dr. Andak Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Yang melamar sudah hampir 100 orang, padahal orang dibutuhkan cuma 3 orang. Mustahil aku terpilih. Apa gunanya aku ikut tes masuk? Aku tidak mungkin terpilih, kata Heru. Pacarnya langsung menyela. Tetapi kamu bisa. Kamu lulusan ITB. Sikapmu itu keliru. Bila bertempur sudah menyerah. Akhirnya Heru ikut juga tes masuk itu. Sikapnya ogah-ogahan, hampir ia terlambat tidak di tempat tes tersebut. Dalam hati ia telah bergumam, meskipun aku tekun berdoa dan berusaha, tetap saja aku selalu gagal. Kali ini pun aku pasti gagal. Lalu apa hasil tes masuk itu? Apa Heru gagal? Betul, ramalannya betul, ia gagal beneran. Itu namanya self-fulfilling prophecy atau ramalan swagenap atau juga Pygmalion effect. Ramalan swagenap berarti kalau bersikap aku bisa, maka kita akan bisa melakukannya. Sebaliknya, kalau bersikap aku tidak sanggup, maka benarlah kita jadi tidak sanggup. Itu bukan persoalan bodoh atau pandai, malas atau rajin, melainkan persoalan persepsi diri atau cara kita menilai diri kita sendiri. Ada orang yang menilai dirinya terlalu tinggi sehingga terjadi estimasi berlebihan atau overestimation atau optimisme semu. Ia sok tahu padahal ia tidak tahu atau cuma setengah tahu. Heru adalah kebalikannya, ia menilai diri terlalu rendah atau underestimation. Sebetulnya ia sanggup, namun ia tidak mengakui kesanggupannya. Ia menyangkal kesanggupannya. Dari mana kita memperoleh persepsi ini? Mungkin ada unsur pembawaan sejak lahir, yang pasti itu pengaruh lingkungan. Pada usia 4 tahun, Heru ikut menyiram kebun. Namun ibunya langsung berteriak, "Jangan, kamu tidak bisa." Heru itu membantu ayahnya mencuci mobil. Namun ayahnya membentak, "Jangan, kamu tidak bisa." Saat Heru bermain dengan anak-anak tetangga, neneknya melarang, "Jangan lari, nanti kamu jatuh." Begitulah tiap hari Heru bertemu dengan perasaan, "Aku anak yang serba tidak bisa." Persepsi itu mendominasi kesadaran sampai usia dewasa, dan jika tidak terkoreksi mungkin sampai seumur hidup. Sebetulnya belum pasti kita sanggup atau tidak sanggup, namun jika sejak awal kita sudah memprediksi dan menetapkan, maka apa yang belum pasti itu sangat mungkin menjadi kenyataan. Pada filsuf pedagogi Yunani 3 abad sebelum Masehi sudah mempelajari fenomena ini. Jika orang menilai suatu gejala sebagai sesuatu yang real, meskipun sebenarnya belum real, maka akhirnya orang akan terbawa pada produk yang real sesuai dengan penilaian semula. Sejak tahun 1968 di Amerika Serikat, ada penelitian pedagogi oleh Rosenthal mengenai ramalan swagenap. Pada penelitian secara acak, menentukan 5 murid di tiap kelas SD, guru kelas tidak diberitahu tentang riset ini. Lalu kepada guru dibisikin bahwa kelima murid itu adalah benih unggul. Akibatnya guru punya persepsi yang tinggi tentang kelima murid tadi. Guru memberi beban tambahan, bersikap lebih tegas, menuntut disiplin lebih tinggi, menegur dan menghukum tiap kesalahan kecil. Namun juga
memotivasi dan memuji tiap prestasi. Pada akhir tahun pelajaran, kelima murid tadi ternyata benar-benar menjadi murid unggul yang tinggi disiplin dan tinggi prestasi. Penelitian yang dilakukan oleh banyak orang dalam latar belakang budaya yang berbeda, teori ramalan swagenap yang dihasilkan dimuat dari buku Pygmalion in the Classroom. Kemudian juga dunia kedokteran, manajemen, dan lainnya memanfaatkan teori ramalan swagenap atau dampak Pygmalion ini. Dalilnya adalah jika seorang, entah itu murid, pasien, karyawan, kader, pemimpin, atau lainnya sejak awal sudah mempunyai persepsi positif, maka persepsi itulah yang sangat mungkin terwujud. Persepsi positif itulah yang hendak ditanamkan Allah dalam diri Musa sebelum Musa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Mungkin akibat proteksi yang berlebihan sebagai pangeran di lingkungan keluarga keraton, Musa mempunyai persepsi diri negatif, citra dirinya rendah, ia merasa rentan dan tergantung, dan ia merasa tidak sanggup ini dan tidak sanggup itu. Akibatnya sampai 4 kali berturut-turut ia menolak penugasan dari Allah karena merasa tidak sanggup. Penolakan pertama, siapa saya ini sehingga saya sanggup menghadap raja dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Penolakan kedua, tetapi kalau saya menemui orang-orang, mereka pasti akan bertanya, apa yang harus saya jawab? Penolakan ketiga, ya Tuhan, saya bukan orang yang pandai bicara, saya berat lidah, bicara lambat dan tidak lancar. Penolakan keempat, saya mohon janganlah mengutus saya ya Tuhan, suruhlah orang lain. Mustahil Musa bisa menjadi pemimpin yang ampuh jika ia masih punya persepsi diri serendah itu. Oleh sebab itu, agenda pertama Allah dalam mempersiapkan Musa adalah persepsi diri Musa. Di sini tampak kebenaran teori Pygmalion. Sejak tadi disebut-sebut nama Pygmalion, siapa dia? Pygmalion adalah seorang pemahat patung di Siprus, Yunani. Pada suatu obrolan, seorang pemahat senior berkata, kita sanggup memahat patung dewi ini dan dewi itu, tetapi memahat patung yang cocok untuk jadi istri sendiri kita tidak sanggup. Maksudnya, patung perempuan cantik namun wajah dan mirip perempuan biasa. Mana ada di antara kita yang bisa? Semua pemahatan terdiam. Lalu Pygmalion berkata, saya bisa. Mulai hari itu juga Pygmalion bekerja. Ia naik ke gunung Troodos mencari marmer yang terbaik. Berbulan-bulan ia bekerja tekun. Tiap lekuk tubuh patung itu diukirnya dengan sentuhan jarinya, sungguh pelik. Beberapa bulan kemudian Pygmalion terpesona melihat karyanya. Ukuran patung itu sungguh proporsional. Tingginya, kepalanya, lehernya, pundaknya, dadanya, pinggangnya, pinggulnya. Perhatikan raut mukanya, mata, hidung, dan bibirnya. Mirip perempuan sungguhan. Ada temannya yang memuji, ada pula yang mengiri. Penduduk lokal dan turis sering datang ke showroom Pygmalion dekat Katedral Ortodok Santa Nikolai. Mereka berdecak, kayak orang benaran. Pygmalion pun jatuh hati pada patung itu. Tiap tamu langsung diajak melihat patung itu. Seloronya, ini istri pahatan tanganku, namanya Galatea. Tiap hari Pygmalion memeluk dan mencium Galatea. Namun pada suatu hari, heran, bibir marmer yang biasanya kaku dan keras tiba-tiba terasa halus dan hangat, lembut dan lembab. Mimpikah aku?
Sekali lagi Pygmalion mengecup bibir Galatea. Ajaib, bibir dan ujung lidah Galatea terasa bergerak. Pygmalion takut dan mundur selangkah. Lalu Galatea tersenyum tersipu-sipu. Malu-malu ia berdiri. Ini aku, Galatea. Pygmalion tidak percaya. Dipegangnya tangan Galatea. Betul, nadi Galatea bertenyut. Ia bukan lagi patung marmer, tetapi orang yang berdarah daging. Ia jadi orang beneran. Menikah Pygmalion dengan Galatea. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Paphos. Sampai sekarang nama Galatea disebut-sebut di tiap ajang pemilihan Miss Yunani, dan nama Pygmalion disebut-sebut di tiap buku pedagogi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat menekan renungan harian yang bertemakan Pygmalion mengakui kebiasaannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa-Ku mohon padamu, Engkau menolongku. Tanpa Engkau tiada tentu arah yang ku tuju. Pada Tuhan ku percaya, kuasa-Mu nyatalah. Yang ku perlu ku peroleh dengan segera. Imanku hanya padamu, ku nambah wajah-Mu. Berilah kasih karunia-Mu, segarkan jiwaku. Ku yakin Tuhan pelihara, Kau sabda hidupku. Di sini aku berserah, Roh-Mu beri harapan. Hatiku bersuka cita melihat wajah-Mu. Aku mendengar suara-Mu dan kecap rahmat-Mu. Aku yakin dan percaya